dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari dengarkan pujian ini bersama-sama. Katakan, satukan kami Tuhan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu Tuhan, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Ya Tuhan, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami. Katakan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu Tuhan untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami. Mari sekali lagi undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari katakan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan. Ini doa kami Tuhan. Sekali lagi dengan lembut, jadikan Tuhan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami. Ya Tuhan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu Tuhan untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami. Sekali lagi, jadikan Tuhan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu.
Tuhan kami, jadikan kami satu. Sama seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan di hadapan-Mu Tuhan, biar kami menjadi semakin mengerti mengapa Engkau ingin kami bersatu, mengapa Engkau ingin kami belajar saling memperhatikan satu dengan yang lain dan bertumbuh bersama-sama. Karena disitulah berkat-berkat akan dicurahkan, karena disitulah kemuliaan-Mu akan nyata atas kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami serahkan pemberitaan firman yang akan kami nikmati bersama, yang akan kami renungkan bersama sore hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai setiap kami, bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah kami bersama-sama menikmati kekuatan dari firman ini, menolong kami untuk terus bergerak maju, mengerti apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Ini doa kami Bapa, dan kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita buka bersama-sama ayat teks kita dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14, bagian yang pertama sebelum koma. Kita akan baca bersama-sama ayat teks kita ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14, bagian yang pertama. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, sampai di situ saja. Nah, judul renungan kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita bertekun dengan sehati. Saya tidak akan terlalu membahas tentang berdoa bersama-sama karena bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi gereja kita, bahwa doa betul-betul belajar dijadikan bagian hidup. Dan di era pandemi yang seperti ini, doa Pentakosta yang 10 hari kemarin, seingat saya itu salah satu rangkaian doa yang cukup banyak yang hadir. Saya bersyukur sekali kita dapat saling menopang satu dengan yang lain dan berdoa bersama-sama. Tetapi pada sore hari ini kita akan khususkan bagaimana kita ini bisa bertekun dengan sehati. Bukan cuman bicara masalah kita bertekun, bukan cuman bicara masalah kita belajar untuk menjaga kesalehan kita saja, tetapi kita melakukannya dengan sehati. Atau dengan kata lain, kita melakukannya bersama-sama sebagai kumpulan orang percaya. Nah,
sebelum lebih jauh kita membahas tentang bagaimana bertekun dengan sehati, maka kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa keadaan-keadaan yang kita alami sampai dengan hari ini tidak lebih tidak bukan sebenarnya banyak berbicara tentang bagaimana itu adalah sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama seperti yang sempat dicontohkan dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat dalam kehidupan Musa dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 28. Musa berkata di hadapan bangsa Israel, lihatlah, ayat 26, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Lebih jelas lagi dalam pasal yang ke-30 kita lihat ayat yang ke-19. Musa katakan kepada bangsa Israel, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Supaya apa? Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Begitu pula kalau kita melihat bagaimana Yosua memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua mengatakan dengan sangat jelas, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka pada hari ini kepada Tuhan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pemahaman seperti ini penting untuk kita mengerti bahwa ternyata ada bagian yang akan Allah kerjakan, tetapi juga ada bagian yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan jangan sampai kita salah pilih. Ada pilihan-pilihan yang akan diperhadapkan kepada kita. Manusia ini memang repot, Bapak Ibu. Kalau diberi kenyamanan sama Tuhan, semua berjalan lancar, ternyata ya bisa lupa Tuhan. Tapi kalau dibikin susah, tidak nyaman, ternyata bukan juga bertekun, bisa jadi Tuhan juga tidak dipilih. Bisa jadi juga tetap lupa Tuhan. Karena itu sebenarnya bicara masalah kita ingat Tuhan apa enggak, itu bukan bicara masalah kondisi yang kita rasakan. Tetapi bicara masalah pilihan yang akan kita ambil. Begitu juga ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita kecewa. Sebenarnya itu adalah bagian dari pilihan yang akan kita ambil. Kalau kita mau belajar mengerti dan percaya bahwa Tuhan sudah menata hidup kita, bahwa rancangannya, janjinya ya dan amin, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan dengan mudah terjebak untuk memilih menjadi kecewa, untuk memilih menjadi sedih. Karena kita tahu itu cuman bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Begitu juga murid-murid ketika ayat ini ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Di sini kita melihat murid-murid untuk kesekian kalinya, untuk setidaknya untuk kedua kalinya mereka harus berpisah dengan Yesus. Perpisahan pertama cukup membuat murid-murid Yesus morat-marit. Karena begitu Yesus ditangkap, maka Alkitab juga mencatat para murid lari. Petrus yang katanya paling berani pun
akhirnya menyangkal Yesus. Tidak ada murid-murid yang berkumpul bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun yang berani mengatakan, oke, Yesus jangan ditangkap, tangkap kami saja. Enggak ada. Semua takut. Dan perpisahan selama kurang lebih 3 hari itu membuat murid-murid Yesus hampir hilang arah. Mereka lupa tentang apa yang dijanjikan. Mereka lupa tentang apa yang Yesus sudah katakan sebelumnya. Hanya beberapa orang saja yang ingat. Salah satunya itu pun juga masih tidak terlalu ingat mungkin ya. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dalam khotbah beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini setelah 40 hari mereka berjumpa dengan Yesus, ada sebuah harapan kembali, ada semangat kembali karena Yesus itu terlihat secara nyata. Yesus itu bisa dirasakan karena kehadirannya terlihat. Yesus ngomong, ini sekarang sudah waktunya aku harus naik ke surga. Karena itu tidak heran kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, murid-murid Yesus pada waktu itu mengatakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kata-kata ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata murid-murid pun masih belum terlalu paham kenapa mereka harus berjumpa dengan Yesus. Apalagi bagi rekan-rekan yang pernah merasakan putus cinta gitu ya. Kenapa kita harus berjumpa hanya untuk berpisah? Ya memanglah, mana ada perpisahan tanpa perjumpaan. Semua pasti akan berpisah. Tapi akhirnya murid-murid ini mengungkapkan unek-uneknya. Ada satu hal yang penting yang menurut mereka ini sangat esensi. Yaitu apa? Tuhan tolong. Ini kalau saya bahasakan ini. Tuhan tolong. Kapan kamu bikin Israel ini menang atas penjajahan Romawi? Karena pada waktu itu jelas bangsa Israel sedang ada dalam penjajahan Romawi. Dan mereka berharap sekali Yesus dengan segala kekuasaan yang hebat, bahkan sudah bangkit dari kematian, mampu mengalahkan pemerintahan Romawi. Tetapi Yesus tahu memang ini saatnya murid-murid memang harus ditinggal. Walaupun terlihat murid-murid tidak ngerti kenapa Yesus harus hidup di dunia. Karena itu Yesus jawab dengan sangat jelas, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu kamu tahu bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya rasa janji Tuhan ini yang membuat akhirnya murid-murid menyikapi dengan cara yang berbeda. Kalau pertama perpisahannya dengan Yesus membuat mereka tercerai-berai, yang kali kedua ini mereka tidak mau gagal lagi. Yang mereka lakukan adalah di ayat, kita lihat ya mulai dari ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Saya ini ketika membaca merenungkan ayat ini sambil mesam-mesem juga ya. Ternyata pantas saja kalau jadi Kristen, jadi anak Tuhan kok masih ngontrak, enggak punya rumah sendiri. Lawang murid Yesus saja menumpang. Berarti kalau murid Yesus menumpang kan sebelumnya Yesus juga numpang di situ. Yesus saja ngontrak. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya rumah sendiri, jangan khawatir ya, murid-murid aja ngontrak. Tapi firman-nya bukan tentang kontrakan Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ke poinnya adalah murid-murid tidak lari kepada pekerjaannya yang lama, tetapi mereka walaupun ada di tempat yang mereka harus menumpang, mereka tetap bersatu hati. Dan apa yang dilakukan seperti yang baru saja kita baca tadi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka membuat sebuah pilihan yang jelas. Mereka tidak mau lagi tercerai-berai,
mereka membuat sebuah pilihan yang jelas. Oke, kalau gitu kita bertekun. Bertekun gimana? Bertekun dengan sehati. Dan ini yang akan kita bahas. Bagaimana sih bertekun dengan sehati? Karena kalau baca sepertinya enak. Begitu ngelakoni Bapak Ibu. Sehati. Saya mau tanya di sini yang sudah hidup berumah tangga. Terutama kalau terjadi perbedaan pendapat. Sehati ku gampang apa angel? Jawaban angel tok erek, ojo sampai dijawab angel medeni aku gak rabi-rabi kok. Susah ternyata Bapak Ibu, untuk menjadi sehati butuh sebuah kasih Tuhan. Sehingga perbedaan dari seorang pria dan seorang wanita dengan latar belakang budaya yang berbeda disatukan oleh kasih Tuhan, baru bisa bersatu. Tapi kalau tidak mengingat kasih Tuhan, kalau tidak mengingat berkat Tuhan dalam pernikahan, mungkin banyak pernikahan bisa selesai. Kenapa? Karena ternyata pada faktanya begitu gegeran, waduh, kata-kata mujarabnya keluar. Waduh. Yang satu emosi, wah wis cocok wis. Kadang mungkin sampai melukai hati. Tidak mudah. Tetapi ini yang sedang dilakukan oleh para murid. Karena para murid sedang diberitahukan oleh Tuhan bahwa kesehatian yang sedang mereka kerjakan itu bukan hanya bicara masalah kesehatian dari seorang suami dengan istrinya. Tetapi lebih dari itu, kesehatian sebagai tubuh Kristus. Wow, lebih susah lagi. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat bahwa dalam proses itu kita harus tahu bahwa kenapa manusia dimungkinkan untuk menjadi sehati satu dengan yang lain. Karena yang pertama adalah kita tahu Allah Roh Kudus sudah menjalankan perannya. Dalam sepanjang kitab Kisah Para Rasul kita melihat bahwa Roh Kudus betul-betul memperlengkapi orang-orang percaya dengan caranya yang luar biasa dan sangat pribadi, orang per orang dengan cara-caranya. Mereka menjadi orang-orang kepanjangan tangan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana hasil pimpinan Roh Kudus itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Kurang lebih ada sekitar 32 negara dengan 54 kota, 9 pulau dan kurang lebih 95 orang yang berbeda. Mereka menyebarkan Injil kemanapun mereka pergi. Perubahan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 menjadi 8 ayat yang pertama. Juga menunjukkan bagaimana orang-orang ini, para rasul ini tidak mau salah lagi dalam menanggapi kenyataan hidup. Justru begitu mereka ditekan, justru ketika mereka mulai menghadapi kesengsaraan yang terjadi, mereka menyebar dan menyatakan Injil kebenaran Tuhan. Mereka tidak lagi bersembunyi, mereka tidak lagi ketakutan, mereka tidak lagi mencari kambing hitam, tetapi mereka tahu ini saatnya. Nah, kemampuan yang seperti ini memang perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kepada kita roh keberanian untuk bersaksi. Membuat kita melewati batas-batas yang manusia biasa mampu lakukan. Tetapi yang kedua yang kita harus tahu, masih ada peran para murid. Selain ada peran Roh Kudus, juga peran para murid. Ini yang akan kita teladani. Mereka ber-120 kurang lebih Bapak Ibu. Kondisi ketika mereka ditinggal oleh Yesus. Dan catat baik-baik. Tuhan kita Yesus Kristus tidak kesenangan punya banyak murid. Tuh kan unik tuh. Dalam satu kisah Yesus menegur orang-orang yang mencari Yesus. Dengan kalimat yang sangat keras. Kamu itu cuma cari roti dariku, bukan cari aku. Dan Alkitab pun mencatat perkataan itu sangat keras. Dan sejak itu banyak orang yang mengundurkan diri mengikut Yesus. Kalau Yesus ini mungkin bisa disebut ahli strategi. Maka kalau mengikuti pikirannya manusia, Yesus kan tahu.
Kurang lebih 3,5 tahun dia memulai pelayanannya dan dia akan mengakhiri pelayanannya. Maka saya rasa Yesus tidak akan cuma milih 120 orang. Tapi Yesus tidak sedang mengedepankan pikiran manusia. Yesus sedang mau mengedepankan karya Roh Kudus nyata. Hanya 120 orang pada waktu itu, kurang lebihnya. Tapi mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ternyata itu yang memampukan mereka bergerak bersama. Saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, punya kesempatan merasakan apa artinya bertekun dalam kesehatian. Sekitar tahun 95, 96 sampai mungkin 98 sampai mungkin awal 2000-an. Saya menikmati apa artinya bersatu. Apa artinya gereja kita hidup di dalam doa dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitu ada sedikit saja masalah langsung diselesaikan. Tidak ada komunikasi-komunikasi yang gantung, semua bercerita apa adanya, saling menguatkan, saling memberikan apa yang mereka punya. Sehingga sampai dengan hari ini kita bisa menikmati salah satunya gedung ini. Sebuah perjuangan yang tidak mudah, tetapi juga bukan berarti sulit. Karena ternyata ada kekuatan yang luar biasa ketika bertekun dalam kesehatian. Nah itulah yang perlu kita lihat sebagai peran orang-orang percaya. Bertekun, kita perlu tahu bahwa ini memang penting. Mari kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa yang menimbulkan ketekunan Bapak Ibu? Ini resepnya Alkitab loh. Jadi kalau mau tekun harus, wah ini keliru ini. Kita perlu cek ini terjemahan aslinya ini, jangan-jangan kalimatnya salah ini. Wong tekun aja kayak ngenteni soro. Gimana Bapak? Kalau kita ini mau punya ketekunan berarti kita mesti kesengsaraan ini jangan dibayangkan yang ngeri-ngeri Bapak Ibu. Walaupun yang ngeri sih sebenarnya. Coba toleh kanan toleh kiri. Musuh paling hebat kita itu siapa sih sebenarnya? Musuh paling hebat kita itu siapa sih sebenarnya? Bukan suami Bapak Ibu. Jangan dong. Bukan istri, jangan. Musuh paling hebat kita itu adalah diri kita sendiri. Karena itu Yesus kenapa ngomong kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Ini yang disebut bagian dari kesengsaraan. Bukan cuma kesengsaraan kenyataan hidup, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menahan daging kita, bagaimana kita menyalibkan daging kita. Itu soro loh Bapak Ibu. Tetapi dalam kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan dikatakan apa? Ketekunan menimbulkan apa? Kita jadi tahan uji, kita jadi punya karakter. Kita bisa bertumbuh menjadi lebih indah. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi ini adalah sebuah rangkaian proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan itu ada di belakang sana atau di depan kita masuk, kita ada di sini sekarang. Mau sampai ke sana ada tantangan lepas tantangan. Tapi yang Tuhan minta tetap memandang ke sana.
Sehingga tantangan lepas tantangan itu membuat kita bukan terjebak dan akhirnya kalah. Tetapi lebih dari itu kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Bahwa ternyata Tuhan sedang sediakan sebuah rencana. Ada karakter yang ditumbuhkan, ada karakter yang dimatangkan oleh Tuhan. Itu kalau bicara masalah tekun. Ketekunan itu membutuhkan kesengsaraan sebagai partnernya. Ada amin. Mau tekun Bapak Ibu? Berarti kalau mau tekun berarti mau soro. Dan ketika kita melakukan itu, ternyata masih belum cukup. Tuhan minta kita ini tekun bukan untuk diri kita sendiri, tetapi dengan kesehatian. Wah, ini. Mari kita bayangkan tubuh kita. Gambaran kesehatian adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita lapar, kemudian kita tahu makanan ada di dapur, sudah disiapkan oleh istri kita, oleh suami kita, oleh pesanan Gojek dan Grab. Kemudian begitu kita lapar, kaki ngomong, "On luwe, aku durung kok." Mangan dhewe. Kok untung ya? Sinkron ya. Begitu luwe sekele melaku, karena ngerti makanannya ada di dapur. Begitu sampai dapur, tangan ngerti njopok piring. Lah nek tangan ngomong, mangan dhewe kono wis. Iki lho wis tak gawa, aku kon wis diewangi sikil saiki wis mangan dhewe. Kok ya bersyukur Bapak Ibu, kita itu makan, tangan ini sudah cekatan. Tangan enggak ngomong gini, "Oh enak, kok niku lambe garek ngunyah tok, kene nyendok gak melok menikmati." Loh Bapak Ibu, kalau kita dalam tubuh Kristus jadi tangan, bisa jadi kita ini enggak pernah menikmati hasilnya loh. Lah ya apa? Makan terus yang nikmati apa? Mulut. Kenaan kon mulut itu garek mangap tok ae. Kene iki soro nyendok ngene iki, apa maneh segone atos maneh. Begitu juga mulut ketika ngunyah. Kuenaan iki ngunyah wis dikongkon 36 kali pakai syarat maneh. Kenaan weteng iki garek nampa tok sing halus-halus. Durung kene pas ngunyah kecocrok duri. Bapak Ibu, kira-kira kalau tubuh ini masing-masing punya omelannya sendiri, jalan apa enggak tubuh ini? Enggak jalan Bapak Ibu, pasti. Kita tuh perlu bersyukur bahwa gambaran tubuh inilah itu yang disebut bagaimana kita menjadi sehati satu dengan yang lain. Ada kepekaan di dalamnya, ada kesatuan di dalamnya, ada semangat untuk saling menopang di dalamnya. Karena tahu masing-masing punya porsinya dan masing-masing harus bekerja sesuai dengan porsinya. Itu kekristenan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika tubuh ini bersatu, orang akan melihat iki loh anak Tuhan. Karena kalau enggak pakai Tuhan enggak bisa. Kalau enggak atas nama Tuhan enggak bisa kita ini bersatu. Kita ini masing-masing punya kepentingan Bapak Ibu. Begitu juga para murid pada waktu itu 120 itu bukan orang yang enggak punya kepentingan masing-masing. Tetapi mereka belajar meletakkan kepentingan mereka pada satu kepentingan. Yaitu bagaimana mereka menikmati kuasa Roh Kudus untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menceritakan kabar sukacita. Itu yang membuat akhirnya gereja mula-mula bertumbuh luar biasa. Karena mereka meletakkan kepentingan mereka kepada kepentingan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mari kita nikmati dalam kehidupan kita bergereja. Mari kita temukan bahwa ketika kita bersekutu satu dengan yang lain, kita menikmati berkat Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kumpulan orang percaya. Ada amin.
Kita menikmatinya bersama-sama. Kenapa? Karena kita belajar mengkaitkan hati kita satu dengan yang lain. Mari kita menyadari bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berarti kisah hidup kita selesai dengan Tuhan. Memang menerima anugerah keselamatan adalah satu hal yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh semua manusia. Makanya kita dapat anugerah. Tetapi ketika kita mau menjalani anugerah keselamatan itu, ada harga yang harus kita bayar. Dan sore hari ini kita diminta tekun, bukan saja tekun untuk diri kita sendiri. Menjaga kehidupan kita, kerohanian kita, menjadi pelaku firman bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Alkitab meminta kita untuk belajar bertekun dalam kesehatian. Mari nikmati bahwa ada kanan dan kiri kita yang sedang menggandeng kita bersama-sama. Nikmati kekuatan karena kita sedang bersama-sama. Orang dunia aja tahu Bapak Ibu. Bersatu kita teguh. Nah bercerai, nah ini yang memang semakin beragam jawabannya. Saya tidak bahas yang bercerai Bapak Ibu. Saya membahas yang bersatunya. Bersatu kita teguh. Ada banyak hal yang akan kita nikmati ketika kita bersama-sama. Gereja ini tidak dibangun hanya untuk mengagungkan 1-2 orang. Gereja ini akan bangkit bersama-sama dengan berbagai macam elemennya. Saya akan nantikan peran para lansia. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan lansia sebagai persekutuan kita yang jumlahnya paling banyak di diaspora. Kalau Tuhan izinkan itu, pasti Tuhan sedang taruh sesuatu di situ. Para pemuda, tunjukkan dirimu. Para remaja, tunjukkan dirimu. Masing-masing kita akan punya peran satu dengan yang lain, akan saling melengkapi seperti tubuh. Begitu kita bangun tidur Bapak Ibu, kita perlu bersyukur semua jam tubuhnya sama. Tidak ada kita pas mau bangun tidur terus kemudian kaki ngomong, "Sik ngantuk aku rek." Kono aja tangis sik lho, awas. Tidak ada Bapak Ibu. Kita tidak pernah ngalami begitu ya. Begitu kita bangun terus tangannya ngambek. Oh, cek wayahe turu kok istangi. Enggak. Begitu kita bangun langsung sinkron semua. Oh iya. Tinggal kita peregangan otot supaya enggak kecetit. Kemudian kita bangun berdiri melakukan aktivitas. Keindahan seperti itulah yang Tuhan mau tampakkan bagi orang-orang di dunia. Karena dalam kesatuan, kesehatian, berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saya minta video ini dapat diputar kembali untuk membuat kita semakin mengerti pentingnya ketika kita bergereja. Kita tidak sedang memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mau bertumbuh bersama. Video awal tadi dapat diputar kembali. Orang ini sudah tekun. Dia memikul salib, dia berjalan sendiri, dia tahu Tuhan akan menolong dia. Tetapi ketika melewati kumpulan orang percaya yang sudah mengerti bertekun dengan sehati, dia mengabaikannya. Dia yakin dan percaya dia bisa bersama dengan Yesus. Enggak salah Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Tuhan izinkan gereja juga sebagai kumpulan orang percaya. Mari nikmati janji Tuhan seperti yang ada dalam Kisah Para Rasul. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Menggerakkan bukan 1-2 orang percaya,
tapi mereka yang mau bertekun dengan sehati. Dan kita lihat ketika janji Tuhan itu nyata, tidak mungkin anak Tuhan itu bisa diam sendirian. Dia akan menolong yang lain, dia akan menopang yang lain, dia akan mendoakan yang lain. Sore hari ini mari kita ingat. Selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir. Terima kasih buat kehadirannya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah jadi jemaat di tempat ini, sederhana saja sih kalau ngomong persatuan. Sederhana kalau kita mau ngomong kesatuan. Coba cek di handphone Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada berapa nama anggota jemaat di tempat ini? Total kehadiran jemaat yang rutin hadir pagi dan sore kurang lebih sekitar 210-an orang. Kira-kira ada berapa nama jemaat di handphone kita? Atau jangan-jangan cuma 3? Sekretariat wajib soalnya. Kalau ada apa-apa mesti ngubungi sekretariat. Kedua, koordinator MK. Ketiga, Bu Juminto wis, Bu Juminto. Bu Gembala. Mari kita sadari, adanya kita adalah untuk sesama kita. Adanya kita adalah untuk menjadi satu, sehati di dalam Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin. Tuhan, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Amin. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari kaum Bapa katakan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, kami bersaudara. Kami mau menikmati kesatuan dengan yang lain. Biar kami satu. Kami mau menikmati kesatuan tubuh Kristus itu. Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Mari bersama katakan, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sekali lagi kaum wanita yang akan nyanyikan pujian ini. Satukan kami, Mampukan kami Tuhan dalam kuasa untuk melepaskan pengampunan sebab kami ketika kami bergesekan satu dengan yang lain. Kami mau melihat ada salib-Mu dalam kehidupan kami. Satu seperti Dan kami mau untuk terus dibentuk satu dengan yang lain. Karena bersama mari katakan, jadikan kami sehati sepikiran. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan
satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Mari ambil waktu sejenak. Mari kita lihat kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah membuat pilihan-pilihan yang tepat? Di awal tadi saya sudah sampaikan. Mari kita seperti murid-murid Yesus, mengambil pilihan yang tepat. Mereka ditinggalkan oleh Yesus secara fisik. Mungkin mereka sempat ketakutan. Karena baru bertemu 40 hari. Mereka harus ditinggal lagi oleh Yesus. Tapi mereka kemudian membuat sebuah pilihan yang tepat. Mereka tahu kenyataan hidup tidak boleh mengalahkan mereka. Mereka harus tetap berjalan terus. Dan yang membuat mereka kuat dan menikmati janji adalah karena mereka bertekun dengan sehati. Sore hari ini, apakah pilihan kita sudah tepat? Keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak lagi dipengaruhi oleh kenyataan hidup kita. Kalau pilihan kita sudah tepat, mari nikmati janji Tuhan. Jangan bertekun sendiri. Nikmati ketekunan bersehati bersama dengan orang-orang percaya, dimanapun Tuhan tanam kita untuk berhidup bergereja. Mari setiap kita punya panggilan khusus di hadapan Tuhan. Dan ayo bergandengan tangan. Karena kita akan menikmati janji Tuhan. Berkaryalah, berkaryalah, berkaryalah Tuhan. Teguhkanlah, teguhkanlah, teguhkanlah kami. Oh, kami mau nikmati janji-Mu yang ya dan amin. Janji-Mu Tuhan, kami mau menikmati kemenangan. Oh, haleluya, haleluya. Mampukan kami Tuhan, haleluya. Bapa di surga, ini setiap kami anak-anak-Mu. Memang kami bukan siapa-siapa di hadapan dunia yang begitu luas, begitu banyak. Masih banyak orang-orang terkenal yang ada di dunia ini. Tetapi ketika Engkau memanggil kami sebagai bagian dari orang percaya, kami mau ikut serta sebagai penggenapan dalam rencana-Mu. Dengan kami belajar mau melibatkan hidup kami tekun dengan sehati. Mampukan kami Tuhan.
Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu akan Engkau nyatakan bagi setiap kami yang mau bertekun dengan sehati. Ini doa kami Bapa. Mampukan kami untuk mengesampingkan hal-hal yang mungkin bisa melukai hati kami. Karena kami mau memilih untuk tetap bersehati satu dengan yang lain. Ini doa kami Bapa. Dan kami percaya kami akan menikmati janji-Mu yang ya dan amin itu dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin.